Ya, oke. Sama seperti pas saya kerja sendiri gitu. Jadi gini, yang mulia mohon izin kita untuk menyampaikan hal-hal yang perlu, yang kami merasa perlu kami sampaikan yang mulia, terkait hukum acara. Nanti kami akan serahkan secara tertulis, namun kami akan bacakan terlebih dahulu. Oke. Samarinda 22 Mei. Izin yang mulia. Pertama izin yang mulia yang saya hormati dan para terlibat juga yang saya hormati. Saya akan membacakan surat pada sore hari ini. Samarinda 22 Mei 2022. Sifat penting dan terbuka untuk umum. Perihal menyampaikan hal yang tidak perlu demi mempertahankan asas perdata para penggugat dan ruang lingkup perkara EKO berpotensi dipalsukan dan direkayasa oleh praktek mafia hukum sebagaimana perkara serupa terdahulu. Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara 118 garing PDT.G garing 2022 garing PN SMR di dalam persidangan terbuka untuk umum. Dengan hormat sehubungan tidak ditaatinya hak ingkar para penggugat oleh anggota hakim yang bernama Rahmat Dwi Nanto SH dan Nyoto Hindaryanto SH sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang telah kami mintakan melalui 2 surat kami kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 September 2022 dan pada tanggal 19 September 2022. Maka pada persidangan perkara UKO hari ini kami mau menyampaikan beberapa hal yang dianggap perlu dan diketahui Ketua Majelis Hakim sebagai berikut. Yang pertama, bahwa hakim dalam mengadili perkara EKO wajib menganut asas pasif, yang artinya ruang lingkup perkara ditentukan oleh para penggugat sebagaimana diuraikan di dalam posita baik subjek hukum tergugatnya maupun objek sengketa. Yang kedua, bahwa berdasarkan asas hakim pasif tersebut pada poin 1 di atas, maka subjek hukum tergugat dalam perkara EKO sudah menjadi hak dan kewenangan para penggugat berdasarkan asas perdata untuk menentukan siapa yang digugat, yakni sejatinya ditunjukkan kepada ranah pribadi para tergugat yang bernama Dr. Kandar Slamet SHMHum dan Ade Mirja Kurniawan SH. Berikut para tergugatnya sebagai tertulis di dalam surat gugatan. Poin ketiga, bahwa berdasarkan penjelasan poin kedua di atas, maka Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara EKO sudah seharusnya tidak mengaminkan surat dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai surat dari tergugat 1 karena tergugat 1 sejatinya digugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang bernama Kandar Slamet SHMHum dengan objek yang dipersoalkan adalah perbuatan pribadi berupa pemalsuan yang keberadaannya oknum orangnya dapat ditemukan di tempat dia bekerja sesuai dengan alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan. Poin keempat, bahwa berdasarkan uraian pada poin 1 hingga 3 di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim agar tergugat 1 dirilas kembali guna menghindari persidangan EKO dalam kapasitasnya sebagai pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku. Karena pengadilan adalah tempat memaparkan fakta kebenaran sesuai dengan ruang lingkup posita, bukan tempat menghentikan kebenaran pun, bukan pula tempat mengkerdirkan hakikat hukum sebagaimana yang kerap dipraktekkan oleh mafia hukum. Demikian surat ini kami sampaikan kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara EKO agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Atas segala maklum dan perkenannya kami para penggugat mengucapkan terima kasih. Hormat kami para penggugat 1 Henry Sulistyo, penggugat 2 sekaligus kuasa daripada penggugat 3 Abdul Rahim. Terima kasih yang mulia. Siap.
Siap, kami kembalikan kepada Yang Mulia.